Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya yang anomali dari keadaan Pasifik itu adalah El Nino sebenarnya. La Nina itu adalah fase lebih kuat dari kondisi normalnya. Jadi ketika dia lautnya merecharge sehingga dia siap menghasilkan El Nino lagi. Nah ini apa artinya Bapak Ibu gitu? Jadi artinya adalah ketika dia lebih sering terjadi juga, kalau pada saat tahun normal kita juga ada musim hujan gitu kan, berarti kan secara alamiah iklim Indonesia itu sebenarnya lebih sering basah gitu. Nah ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita mengantisipasi atau menghadapi kekeringan yang pasti hadir setiap tahunnya, kecuali keadaan yang basah banget, yaitu pada saat musim kemarau, dan pada saat kekeringan yang parah, yaitu pada saat El Nino. Sumber air kita kan ya dari hujan gitu ya, kalau kita istilahnya tidak suatu saat kita juga tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi air tanah ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai barangkali mengelola menurut saya kondisi iklim yang justru istimewa ini. Jangan justru kita menganggap bahwa hanya La Nina ini sebagai ancaman, tetapi kita perlu pandai-pandai mengelola karakteristik iklim ini untuk berbagai macam keperluan, untuk sustainable development kita, untuk pengelolaan sumber daya air, untuk pengelolaan pertanian dan lain sebagainya. Itu justru ini kesempatan yang dari karakteristik iklim yang sebenarnya sangat baik bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita kelola bersama gitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air biasanya, itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan. Itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket gitu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu, gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut. Kita bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama gitu. Jadi harus ditangani secara bersamaan gitu.